Gempar, bunyi tembakan terdengar. Pasukan TNI AL serang markas KKB. Melansir dari Koran Jakarta, sejumlah prajurit pasukan Raja Wali, Papua, Korps Marinir TNI Angkatan Laut berhasil menumpas kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang menguasai distrik Sorong Timur, Papua Barat. Berdasarkan informasi, wilayah Sorong telah dikuasai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Diketahui, anggota KKB disinyalir aktif dalam melakukan aksi teror dan kekerasan terhadap warga setempat. Maka dari itu, Presiden Republik Indonesia selaku pimpinan tertinggi militer memberlakukan darurat militer di Sorong. Kemudian Panglima TNI atas persetujuan Presiden memerintahkan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkogap Wilhan 3 serta sebagai Panglima Komando Operasi atau Pangkops TNI Wilayah Papua Barat memberlakukan RO atau Rencana Operasi menjadi PO Perintah Operasi berdasarkan Rencana Tindakan Kontingensi atau Rentikon Kogap Wilhan 3. Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI Rudi Sulistianto, Batalion Infanteri 11 Marinir di bawah pimpinan Letkol Marinir Gigih Catur Pramono segera melaksanakan operasi penumpasan gerakan separatis di Sorong Timur. Usai perintah diturunkan, pasukan Raja Wali Papua berhasil melakukan penyusupan ke markas musuh setelah sniper atau penembak runduk dari Batalion Intai Amfibi 3 Marinir Yontai VIP berhasil melumpuhkan musuh di pos pantau dari jarak jauh. Sementara itu, pasukan Yontai VIP 3 Marinir langsung bergerak cepat dan melaksanakan patroli tempur dengan menyeberangi sungai, menyerang dan merebut kembali camp yang dikuasai musuh dengan operasi daerah hutan berpenduduk atau ODHB. Akhirnya Yonif 11 Marinir berhasil merebut seluruh medan ditandai dengan berkibarnya bendera merah putih. Aksi pasukan Raja Wali Papua, Korps Marinir TNI Angkatan Laut merupakan skenario latihan taktik kondisi tertentu yang digelar oleh Brigade Infanteri 3 Marinir, Brigif 3 Marinir. Skenario latihan taktik kondisi tertentu disaksikan langsung oleh Komando Korps Marinir atau Dankormar, Maijen TNI Suhartono, dan sejumlah pejabat Komando Armada 3 TNI Angkatan Laut. Dankormar menyampaikan melalui sambutannya, latihan taktik kondisi tertentu memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan interoperabilitas prajurit Korps Marinir. Kendati demikian, tujuan utama latihan ini diadakan adalah agar prajurit dapat menguasai mekanisme pengambilan keputusan komandan satuan beserta staf khususnya dalam perencanaan operasi taktik kondisi tertentu secara terpadu, serta komandan satuan dan staf dilatih agar memiliki kemampuan dalam operasi lawan gerilya, operasi penyeberangan sungai, operasi pegunungan, dan ODHB. TNI kembali mengamuk, tembakan dari helikopter, bak hujan peluru. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua kembali menghebohkan tanah air lantaran keberingasannya menyerang warga sipil hingga aparat TNI Polri yang bertugas. Terkini beredar pula video prajurit TNI diduga sedang menyerbu KKB di pegunungan Papua melalui helikopter. Rekaman video yang menampilkan aksi dari prajurit TNI tersebut beredar di jagat media sosial. Salah satu warganet membagikan momen dramatis tersebut ialah pengguna Instagram dengan akun Tameng Negara. Dalam captionnya, akun tersebut menjelaskan kalau serangan itu dilakukan terhadap Organisasi Papua Merdeka alias OPM. Terlihat dalam video yang diunggah, dua prajurit sedang berada di atas helikopter sambil menembak secara membabi buta di sebuah kawasan yang diduga berada di pegunungan Papua. Salah satu di antara mereka menggunakan senjata jenis senapan mesin ringan atau SMR dan mengarahkan di sebuah titik yang berada di pegunungan. Kemudian prajurit lainnya seakan memberitahu lokasi yang bakal jadi sasaran tembak. Bak hujan peluru, prajurit tersebut tanpa segan-segan menembakkan senjatanya ke arah tertentu yang diduga terdapat KKB. Kendati begitu, hingga tulisan ini dimuat, tidak diketahui lebih lanjut kebenaran dari video yang beredar tersebut. Namun yang pasti, postingan yang diduga video TNI serbu KKB Papua dari helikopter tersebut mendapat berbagai tanggapan dari publik. Kenapa nggak dari dulu begitu?
Baru sekarang, sudah banyak makan korban, balas akun Andibim 76. Para OPM berlindung dengan HAM, tapi kali ini negara kita udah ngamuk. Sekarang lebih kaya, berantas dulu, kalau udah mati baru urusan sama HAM, kata akun Mochizu. Apa kelihatan musuhnya, Min? Jadi kebayang film-film perang Vietnam, ujar akun Luli Hermansyah. Tugas dan tanggung jawab seberat ini, tapi kenapa ya negara tidak lebih memprioritaskan kehidupan TNI, padahal mereka yang lebih ada di garda terdepan untuk keamanan NKRI, imbuh Mayal Maida. Sebagaimana diketahui, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda Papua, Brigjen TNI Putu Dhani, gugur usai terlibat kontak senjata dengan kelompok bersenjata di Papua. Terkait hal ini, anggota Komisi 1 DPR, Saifullah Tamliha, meminta kasus penembakan yang menewaskan Kepala BIN Papua disikapi serius oleh pemerintah, terutama Presiden Jokowi. Menurut Tamliha, dirinya tak terbayang jika pimpinan dengan pangkat Jenderal Bintang 1 itu harus terbunuh pada situasi dan kondisi demikian. Kasus penembakan dan pembunuhan Kepala BIN daerah Papua oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua adalah masalah serius yang harus disikapi dengan tegas oleh pemerintahan Jokowi, kata Tamliha. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.